Selamat siang, selamat sore buat kita semua, saudara-saudara kita dimanapun Anda berada. Hari ini adalah Hari Waisak. Seluruh dunia memperingati Waisak. Dan saya mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak. Semoga Tri Ratna memberkahi kita semua dan semua makhluk bebas dari penderitaan samsara. Waisak adalah peristiwa penting dalam Buddhis. Ketika Waisak di 2022 ini masih dalam suasana COVID, meskipun keadaannya sudah membaik, jauh lebih membaik, tetapi kita harus selalu tahu diri bahwa kita tidak menyusahkan diri kita dan menyusahkan orang lain. Waisak dalam suasana kita dalam memperingati Hari Waisak, suasananya membuat kita merefleksikan Buddha Dharma. Suasana ini lebih mendukung, meskipun Buddha Dharma itu harusnya direfleksikan setiap hari. Tetapi bagi kebanyakan orang mungkin Waisak adalah hal yang kondisi yang baik untuk bagi kita untuk memikirkan ulang poin-poin penting yang diajarkan oleh Buddha. Oleh karena itu, maka saya memberikan tatap muka melalui jarak jauh seperti ini. Buddha ketika beliau bertekad keluar dari istana untuk melarikan diri dari istana pada usia 29 waktu itu, ketika beliau ingin mencari obat atas pertanyaan-pertanyaan besar yang diajukan setelah melalui 6 tahun berkelana. 6 tahun beliau duduk, dan pada menjelang malam purnama bulan kelima, beliau menemukan inti pelajaran, inti jawaban bahwa kita semua berada dalam kondisi samsara, hidup dalam samsara, dan semua orang mengalami penderitaan samsara, dan beliau menemukan jawabannya, dan beliau akhirnya mengajarkan ajaran ilmu yang dia dapat, jawaban yang ingin dapat kepada kita semua. Maka barulah kita pada saat ini bisa memiliki kesempatan kebahagiaan besar untuk melatih jalan yang diwariskan kepada kita. Jadi kita adalah orang yang percaya pada Buddha, memiliki keyakinan pada apa yang dia ajarkan, memiliki keyakinan pada apa yang dia sampaikan, dia katakan. Kemudian kita adalah pengikut dia, pengikut Buddha, sehingga status ini harus jelas bagi kita, karena kita percaya pada dia, yakin pada dia, mengikuti apa yang diajarkan. Itu harus jelas. Jadi kita yakin sama apa yang diajarkan, mengikuti petunjuk-petunjuknya. Kita memiliki keyakinan pada apa yang diajarkan. Dan Buddha mengajarkan tentang
fakta, tentang fakta, yaitu samsara, yang semua makhluk ngalami. Isinya adalah penderitaan, hasilnya adalah penderitaan, yang kita ngalami adalah ketidakbahagiaan. Jadi, ini keadaannya, dan kita ingin mengikuti petunjuknya, dan kita keluar dari keadaan seperti itu. Jadi purpose dari tujuan kita adalah mengikuti petunjuknya, melatih apa yang dia katakan, beliau ajarkan, dan kita memperoleh hasilnya, dan kita keluar dari keadaan buruk. Keadaan yang tidak membahagiakan. Jadi ini jelas. Jadi samsara di samsara, di kehidupan sehari-hari, di semesta alam, di dunia ini, seperti yang sering saya beri contoh, coba lihat sebuah akuarium, di dalam ada ikan, ada air, atau tumbuhan, itu ada suatu ekosistem, itu adalah suatu sistem. Nah, kita beri contoh melalui seperti itu, bahwa kita seperti ikan, hidup dalam akuarium itu, sistem itu, ekosistem itu. Nah, itu yang dikatakan samsara. Jadi kita itu seperti itu, di dalam ekosistem samsara itu. Kita mengalaminya, semua hal. Dan kita tidak bisa membebaskan diri dari fenomena ekosistem samsara itu. Dia membuat kita menderita. Dan membuat apa hasilnya? Penderitaan, ketidakbahagiaan. Dan Buddha mengajarkan bahwa bagaimana kita escape, keluar, membebaskan diri dari sistem itu. Nah, lalu akhirnya Buddha mengajarkan Dharma, berbagai macam cara, melalui berbagai jalan umum maupun jalan khusus, jalan sutra maupun jalan tantra. Lalu beliau memberikan metode, dan akhirnya kita menempuhnya, dan kita memperoleh hasilnya, yaitu kebahagiaan. Nah, Buddha Dharma seperti begitu. It's like that. Buddha Dharma. Maka Buddha Dharma sekarang pada saat Waisak ini, di mana seluruh dunia memperingati suatu keadaan yang suasana yang membahagiakan, karena kita merasa semua orang mendoakan kebahagiaan semua makhluk. Dan kita pada kesempatan ini kita merefleksi ulang Buddha Dharma bagi kita, Buddha Dharma yang sudah terpampang di depan kita dengan berbagai macam ajaran, dan ajaran ini dijaga dan dipraktekkan, diwariskan melalui banyak guru-guru sampai di tangan kita. Apakah kita cukup serius mempraktekannya? Apakah kita melihat bahwa melatih metode yang diajarkan oleh Buddha, memberikan kita berbagai macam praktek latihan? Apakah kita serius melakukannya? Apakah kita bagaimana kita melihat how we look diri kita terhadap Buddha Dharma? Apakah kita melihat bahwa kita mengalami berbagai hal
kita mengalami berbagai macam pengalaman dalam hidup, apakah kita merefleksikannya itu bahwa itu adalah ketidakbahagiaan, itu adalah hasil dari buah karma yang didorong, yang dimotivasi oleh klesa? Apakah semua itu membuat kita seperti apa? Apakah kita menyadari bahwa kita hidup di samsara ini, di sistem ini, bahagia, tidak bahagia? Apakah kita hidup apakah kita menemukan apakah kita menemukan sesungguhnya, feeling sesungguhnya bahwa kita ini bahagia atau tidak bahagia? Satu hal yang lucu bagi saya bahwa anak-anak zaman sekarang, kalau kita bilang nggak usah kerja, itu mereka tidak suka. Dan mereka berpikir bahwa hidup itu harus kerja. Kerja adalah suatu kewajiban dalam hidup. Padahal bagi generasi lebih tua seperti generasi kami, kalau bisa nggak kerja kan nggak lebih baik nggak usah kerja. Mereka bilang hiduplah harus kerja. Pertanyaannya adalah boleh nggak kita nggak kerja? Dan ketika anak-anak seperti ini melalui hidup sampai kira-kira umur 40, ketika dia lelah kerja, baru akhirnya dia menyadari bahwa, oh ya, hidup itu lelah, dan kerja itu capek. Kira-kira umur 40, setelah dia kerja 20 tahun, gitu, baik dia memiliki uang atau baik dia tidak memiliki uang, akhirnya dia menyimpulkan, memberi kesimpulan bahwa oh, ternyata hidup ini capek, kerja ini melelahkan. Menyadarinya telat. Menyadarinya sudah telat. Jadi banyak hal yang terjadi dalam fenomena hidup sehari-hari. Apakah kita menyadarinya bahwa kita mencari kebahagiaan dan sebenarnya kita mengalami penderitaan dan ketidakbahagiaan? Kita bisa melihat seperti ini ketika kita sedang retret. Coba tanya saja semua orang yang memiliki pengalaman retret, contohnya retret Avalokiteshvara atau retret apapun. Dalam keadaan dia menjalani masa retret, ketika dia duduk, dia akan melihat gambaran pikiran dia. Ketika dia duduk tenang, dia akan muncul ingatan, gambaran pikiran dia. Baik yang dari kecil sekali, sampai yang saat ini. Semua pengalaman itu dia lihat. Ketika saya memberi pengarahan untuk retret, saya bilang, jika ada pengalaman seperti ini, dilihat saja, tahu saja, jangan dikomentarin. Tetapi banyak orang, dia tanpa disadari dia komentar. Akhirnya duduk di situ, dia berkutat dengan fenomena ingatan gambaran retret, gambaran masa lalu dia, ingatan dia. Akhirnya apa yang muncul di situ? Yang muncul di situ adalah drama. Jadi ketika kita misalnya ya duduk di ini ingat sesuatu di masa lalu, dia ingat
dia muncul, lalu dikomentarin, akhirnya perasaan muncul dan berdrama. Larut. Coba kita lihat bahwa kita sedang retret atau sedang menyaksikan drama. Sebenarnya kita sedang menyaksikan satu episode drama yang kita jalanin, yaitu siapa pelakunya kita gambaran. Dari perasaan kita larut di dalam itu. Kita tidak lagi jernih secara netral melihat bahwa oh ini salah, ini benar. Ternyata kenapa harus gini, kenapa harus begitu. Enggak. Kita larut di dalam itu. Lalu misalnya dalam sehari-hari kita mengalami banyak ketidakbahagiaan dalam hidup ini. Ya, ketidakbahagiaan misalnya background keluarga yang kurang baik, pengalaman dengan orang tua yang kurang baik, atau dalam hidup ini, saat ini, atau saya umur sesuatu dengan keadaan sekarang, saya ingin mengejar sesuatu, lalu saya tidak mendapatkannya. Lalu, atau saya kecewa dengan semua yang muncul dalam hidup saya. Ngerti nggak istilahnya? Jadi saya kecewa dengan segala hal yang muncul yang saya temukan. Misalnya, saya kecewa terhadap semua hal yang hadir dalam hidup saya. Kerjaan, uang, relationship, berhubungan dengan pacar, dengan teman, lingkungan kerja, orang tua, segala hal. Saya kecewa. Tidak membuat saya bahagia. Membuat saya tidak. Ya, semua hal itu saya tidak mau, tetapi itu terjadi dan saya tidak mampu menolaknya. Banyak hal seperti itu yang terjadi di kita semua. Ini yang disebut oleh Buddha samsara. Ya, kita butuh wisdom yang cukup besar, wisdom kebijaksanaan yang cukup besar. Artinya kita membutuhkan satu kondisi positif yang besar di dalam, jadi saya ulang, kita membutuhkan suatu kondisi positif, energi positif yang cukup besar, tenaga positif yang cukup besar yang hadir dalam pikiran kita untuk menyadari bahwa all things seperti itu adalah penderitaan. Kalau tidak seperti yang saya cerita seperti itu, di dalam cerita retret yang orang larut dalam kisah fenomena drama itu, padahal dia hanya duduk melamun, menghayal, itu tidak ada bedanya dengan menghayal, terhanyut dalam feeling-feeling yang dia jalanin, dia lalui seperti itu kan. Apa bedanya dengan memain suatu film drama? Setelah bangun, what we feel, setelah bangun dari meditasi tadi, what we feel, hati tidak bahagia, hati tidak positif. Jadi kita membutuhkan suatu keadaan positif, energi yang besar, positif, yang hadir di dalam batin kita untuk bisa melihat, oh, ternyata what I experience all itu adalah aku sedang mengalami ketidakbahagiaan. Ya, misalnya seperti saya bilang, ini kan banyak terjadi nih di semua orang kita memiliki pengalaman yang tidak
bahagia dengan orang tua, kita memiliki pengalaman tidak bahagia, atau saya kecewa, atau saya bertemu dengan kondisi yang tidak menyenangkan buat saya, tidak sesuai, maka kita kecewa terhadap semua hal, ya, kerjaan lah, relationship lah, inilah, itulah. Jadi adalah berkah besar kita can't realize saya sedang tidak bahagia. Banyaknya tidak menyadari aku sedang tidak bahagia. Dan kemudian, apa itu? Ya, misalnya kita juga lagi sakit, dengan COVID seperti ini, segala macam kan. So, what is that? Yaitu adalah ketidakbahagiaan. Apa itu ketidakbahagiaan? Ini adalah samsara, ini adalah sistem, ini adalah kondisi, ini adalah keadaan yang mau atau tidak, suka atau tidak, ya kita mengalaminya. Seperti akuarium itu, suatu ekosistem akuarium itu, ya itu lu suka, lu tidak suka, ya you harus ngalami, lu nggak bisa kabur, lu nggak bisa pergi, nggak bisa menghentikannya. Lu suka atau tidak. Misalnya saya akhirnya bertemu dengan pasangan saya, dan ternyata setelah saya nikah dengan dia sekian tahun, dan menyadari saya tidak sesuai, tidak cocok, ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. The things adalah lu suka atau tidak. Lu have to terima. This is kondisi. Siapa suruh kamu, gampangnya aja. Kenapa aku harus ngalami seperti itu ya? Siapa suruh kamu lahir di sini? Siapa suruh kamu lahir dalam keadaan samsara ini? Ya lahir di dalam keadaan samsara ya begini. Siapa suruh? Gitu. So, jika kita memiliki keadaan energi positif tertentu yang besar, membuat kita tidak hadir dalam batin kita, dan membuat kita, okay, fine, keadaan seperti itu, I want to escape. Okay, aku tidak bahagia seperti itu, aku mau keluar dari seperti itu, aku mau kabur. Nah, ada dorongan. Semua atau kita tahu keadaan tidak bahagia seperti itu, dan saya mau stop, atau saya mau mengubah, atau saya mau mengatasinya. Ketika batin seperti itu hadir, maka itu dikatakan kita memiliki energi positif yang sangat besar yang hadir di batin kita, membuat kita menyadari itu. Ya, kebanyakan tidak, kebanyakan ya melarut begitu aja. Kita di KCI itu sebenarnya sangat besar sekali berkahnya. Apa yang dikatakan sangat besar sekali berkahnya? Kita berada dalam suatu komunitas yang kita dilatih untuk membuat kita menyadari keadaan seperti itu. Jadi seperti membuat si ikan di dalam akuarium itu menyadari, ikan, kamu itu menderita loh. Kenapa kamu menderita? Kamu tuh ikan, harus hidup di dalam air. Kau tidak di dalam air, kamu mati, kamu menderita loh. Kamu harus keluar dari akuariummu. Kamu pikir akuariummu itu surga, padahal kamu itu cuma akuarium kecil. Jadi kan kita ajarin dia. Dan coba kita merenungkan. Kita, guru-guru ini mengajarkan kita, menyadari kita adalah ikan yang ada dalam akuarium itu. Sulit sekali. Misalnya begini ya. Ya, banyak orang, ini anak-anak juga semua yang saya pernah dengar, saya temuin, saya dengar bahwa semua orang itu komplain
protes tentang hidupnya yang tak bahagia. Lalu ketika diberitahu, kamu tuh tidak bahagia, ini loh resepnya, prakteklah Dharma. Masa dia komplain, dia bilang gini, praktek Dharma terus. Praktek Dharma tidak menjawab apa yang saya mau. Kan konyol kan? Dia ngomong seperti itu. Praktek Dharma tidak menjawab apa yang mau. Terus saya tanya, apa yang kamu mau? Ya saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau. Ya udah, kalau memang Anda mau ini, mau itu, ya udah pergi cari. Jadi kita di orang-orang berpikir bahwa saya mau makan, saya lapar, saya makan, saya bisa meng-cure, saya punya sickness. Saya seperti itu gitu. Dia semua orang berpikir. Nah, ya kalau orang-orang seperti ini mengatakan demikian, maka praktek Dharma usaha yang dilakukan selama itu dianggap apa? Dianggap bullshit. Misalnya kita tidak, ya, but anyway gini, saya menghindari untuk bicara terlalu panjang karena nanti tidak cukup keadaan limit untuk mengirimkan video ini. Anyway, ada hal yang harus kita sadari adalah tahu diri. Kita harus tahu diri. Jangan jadi orang yang nggak tahu diri. Apa artinya tahu diri? Tahu diri artinya kita tahu. Apa maksudnya tahu diri? Tahu diri ya. Ya, when we feel suffering. So, salahnya siapa? Dan apa maksudnya? Maksudnya adalah salahnya siapa? Salahnya adalah kita lahir dalam, kita menyebabkan kita lahir dalam keadaan seperti itu. Salahnya siapa? Ya, we can blame orang lain kan. Kemudian kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Salahnya siapa? Salah diri kita sendiri. Itu ketika kita menyadari, kita jadi tahu diri dulu. Tahu diri dulu. Selanjutnya adalah kita tahu keadaan kita, tahu diri, kita tahu apa yang kita alami. Ketidakbahagiaan, penderitaan, keadaan buruk, segala macam, tidak, kita bertemu dengan semua hal yang tidak sesuai keinginan kita. Kita berjumpa dengan banyak hal yang membuat kita tak bahagia. Loh, bukankah itu adalah syarat sifat umum samsara? Sifat umum samsara kan begitu. Nah, selanjutnya tahu diri bahwa kita siapa. Kita percaya pada Buddha, kita yakin pada apa yang dia katakan, kita mengikuti dia karena kita yakin dan percaya pada dia. Artinya, go to praktek Dharma. Nah, orang berpikir begini, kalau saya pergi praktek Dharma, maka saya mentransform keadaan buruk saya menjadi bahagia. Jadi dia berpikir, okay, fine, I go to practice, then I follow what you said, and go to practice, then I hope certain years after, the keadaan will be changed. Sebenarnya bukan keadaan change, tapi mindset kita change. Keadaan tetap seperti ini, external thing tetap seperti ini. Tetapi how we look,
Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana kita menerima, how we accept keadaan semua ini, dan itu terjadi transformasi batin. Nah, transformasi batin ini lah menjadi ajaran yang penting dari Buddha pada kita, bahwa kita ya lahir seperti ini, hidup dalam keadaan seperti ini, kita nggak bisa mengubah keadaan, kita nggak bisa mengubah langit hari ini mendung menjadi tidak hujan, kita nggak bisa mengubah semua pengalaman yang kita alami itu, kita nggak bisa ubah, kita nggak bisa membalikkannya. Yang bisa kita buat adalah otak kita, cara pandang. Terima, caranya bagaimana? Kita perhatikin. Kita nggak bisa nerima kekecewaan, kita nggak bisa mengubah semua pengalaman yang jatuh pada kita, yang akhirnya kita mengalami kekecewaan. Karena itu pengalaman, sudah terjadi. Yang bisa kita terima adalah accept, terima, dan mengubah batin, dan kita mengubah sudut pandang, mentransform, dan membuat kita lebih baik. Semua hal sudah diajarkan, semua hal sudah diberikan, tergantung seberapa banyak, seberapa mau, seberapa gigih, seberapa kuat kita mempraktikkan itu, sehingga kita memperoleh keadaan jauh di atas level kita sekarang. Jadi orang tuh harus tahu diri. Kata ini cukup dalam. Mungkin saya juga berpikir, mungkin baik juga Waisak. Tema Waisak 2020 adalah tahu diri. Kita tahu diri bahwa kita ini pertama tahu bahwa kita seperti ini, berada dalam samsara segala hal. Tahu diri, selanjutnya kita tahu bahwa kita berada di level apa. Kita ini, batin kita itu berada di level apa. Level apa? Berapa. Ya, jadi jika ada kita, jadi misalnya kamu orang yang sudah belajar lamrim lama, sekian tahun itu, rajin belajar, tahu, sering ikut suhu misalnya, atau apalah gitulah ya, aktif gitu. Ketika saat ini kita mengalami fenomena samsara, mengalami kekecewaan dan segala macam, menderita, dan akhirnya membuat kita menderita. Dan kita lihat, this is the ujian, then we have to evaluasi my level of lamrim. This is keadaan, fenomena, experience, what I face, saya berhadapan dengan itu, dan how kita punya batin bisa menerima, dan sejauh apa batin kita ini lulus atau enggak terhadap samsara ini. Kalau lulus, means lamrimmu tidak sia-sia. Kalau tak lulus, mean okay, enggak lulusku poinnya apa, lulusku poinnya apa, dan itu yang membuat kita menjadi tahu diri, dan itu yang harus kita perbaiki. Waisak 2020 menjadi suatu Waisak yang cukup menarik, karena ini Waisak tahun ketiga seingat saya
saya melakukan siaran Waisak 2022, sorry ya, 2022 membuat kita mengadakan suatu siaran selama yang ketiga kali. Ya, saya berharap semua orang melihat, mendengar siaran ini, dan saya berharap semua orang tahu diri, menyadari dirinya, bahwa siapa kamu, siapa diri kita, sejauh apa kita praktek Dharma, dan as long as kita berada dalam samsara sebelum kita membebaskan diri dari samsara ini, ya seperti ini. Semua hal yang akan kita alami. Mau kamu komplain, mau kamu nggak komplain, it's happened. So, apa gunanya kita praktek Dharma? Kita gunanya praktek Dharma itu reach level up batin kita, sehingga kita bisa menerima dengan baik segala hal yang terjadi pada kita. Setelah itu, apa yang kita alami, more happy, lebih bahagia. Tujuannya seperti itu. Tahu diri. Kita tuh tahu diri nggak sih? Bahwa banyak anak-anak yang sudah bahkan terima inisiasi tantra, banyak nih level 1, 2, 3, bahkan banyak level 3-nya sudah cukup banyak ya, inisiasi ini, itu. Tahu diri nggak sih? Kamu adalah level 3, level 2 misalnya. Tahu diri nggak sih? Kamu should be practice serious and more. Tahu diri nggak sih? Kamu itu harus, masa sih ketika orang level 3 duduk masuk retret masih seperti yang terjadi, contoh seperti yang saya katakan ketika orang retret di awal Kritiswara yang mengingat suatu fenomena tuh dia larut-larut, dan ya apa bedanya dia mengarang sebuah drama. Namanya nggak tahu diri itu. Tahu diri nggak sih? Kamu tuh level 3 itu artinya kamu memiliki sumpah tantra dan memiliki samaya yang banyak, dan memiliki sumpah-sumpah bodhisattva dan sumpah-sumpah ini, dan tahu diri nggak sih bahwa kamu itu mau nggak mau harus praktek lebih serius. Dan tahu diri nggak sih bahwa ketika kamu level 3 itu kau berhadapan dengan fenomena yang kamu alami, baik kecewa, sedih, marah, segala macam itu, bahwa tahu diri nggak sih bahwa kamu nyikapinya dengan anak kecil atau nyikapinya dengan orang yang level 3? Dengan sikap dewasa. Ya, siapapun orang kalau sudah level 3, kau diberi kepercayaan mempraktekkan tantra, memikul sumpah yang lebih banyak, membuat kamu lebih serius memasuki praktek Dharma, itu tahu diri nggak sih bahwa you need serius untuk meng-cure kamu punya suffering, sehingga you tidak lagi menyikapi semua ketidakbahagiaan yang kamu alami, kekecewaan, penderitaan, ketidakbahagiaan yang kita alami dengan sikap anak kecil. Tahu diri nggak sih gitu? Tahu diri nggak sih bahwa semua orang harus berpikir lebih matang. Kita belajar Lamrim justru tidak singkat waktunya, tetapi kita cukup banyak mendengar ajaran, dan kita praktek Dharma serius. Lalu
Tahu diri nggak sih bahwa Buddha mengajarkan Dharma, memberikan ajaran resep pada kita, kepada kita, sedangkan kita tidak mempraktekannya, kita tidak serius, malah kita selalu berkutat, ya, kita berkutat dalam ketidakbahagiaan samsara. Misalnya, saya sedang tidak punya uang, saya punya anak, saya butuh biaya besar, saya punya mertua jahat, saya punya orang tua menyakitin saya, segala macam. Kita berkutat di dalam itu. Kita berkutat dan kita bergumul. Jadi, tahu diri nggak sih ketika kita seorang praktisi lalu berada dalam keadaan mengalami semua fenomena keadaan tidak membahagiakan, seperti kecewa, sedih, punya masalah ekonomi, punya masalah orang tua, masalah pacar, masalah itu. Tapi kita bergumul di dalam keadaan itu, berlarut-larut, berenang-berenang di dalam problem itu, bukannya keluar, bukannya cabut dari keadaan itu, dan kita menyelesaikan, memperkuat feeling, memperkuat batin kita. Jadi kita harus punya pemikiran jernih, seperti saya bilang tadi. Kita itu sebenarnya punya hoki besar. Beruntunglah kita ketika kita punya suatu pikiran jernih hadir di batin kita ketika kita bisa menyadari apa yang kita alami. Punya pikiran terang menyadari kita apa yang kita alami. Masalah is still masalah. There. Batin kita clear, strong or not, is this. Jadi, misalnya, ya apa masalahnya kita? Ya mertua ribut lah, mak gitulah, bapak punya selingkuhan lah, adik menarkoba lah, suami nggak punya duit lah, aku dipecat lah, segala macam yang everything gitu, kecewa lah, sedih lah, patah hati lah. So masalah is there. Masalah there, ya itu masalah, dan tapi masalah itu di situ. Batin kita ya di sini, sendiri, di sini. So is two things, dua hal yang nggak sama. Kalau kita tak tahu diri, berarti kita bergumul, berenang di dalam lumpur itu. Tapi kalau kita tahu diri, menyadarinya, okay, I need strong, I need more strong, I need more positive. So, pelan-pelan saya bisa meninggalkan lumpur-lumpur itu, dan I'm more happy. Tahu diri nggak sih bahwa praktek Dharma kita butuh improve, level-level kita butuh improve, dan butuh serius. Look, kau mau praktek Dharma atau tidak, itu urusan kau. Tetapi, mau sampai dimanapun kau berada, samsara still following you. Jangan berpikir, oh saya hidup tak bahagia dan aku pindah ke planet Pluto. Lu jangan pikir seperti itu, bahwa kau hidup di Pluto akan baik-baik. Ya, sama aja. Kalau kamu punya masalah tak selesai, ya akan kau ketemu misalnya kau punya masalah tak selesai dengan pacar atau siapa gitu, ya kamu akan ketemu orang alien dan kamu pacaran di Pluto, dan kamu akan mengalami masalah yang gak selesai itu diulang di sana. Jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik aja, seperti siapa itu orang kaya yang ditemuin si Jokowi itu untuk pergi ke bulan atau pergi ke planet luar, dan you will escape
from your problem, and you think that there is free from suffering. Don't be stupid like that. Suffering tidak suffering, how you perceive dan develop mentally. Jangan berpikir bahwa kamu pakai jubah, you sudah tak suffering. Siapa bilang? Pakai jubah tidak pakai jubah, tergantung seberapa dalam kamu praktek dharma. Ketika kita praktek dharma pakai jubah, jadi ketika Buddha mengajarkan kita untuk praktek dharma, untuk bisa bebas dari penderitaan samsara dan memiliki bodhicitta dan memikirkan semua makhluk, memikirkan begitu banyak makhluk, mampu memikirkan orang banyak, itu artinya syarat pertama harus diselesaikan, yaitu syarat pertama harus dipenuhi, yaitu tidak lagi memikirkan kepentingan sendiri. Kalau kita masih memikirkan kepentingan diri sendiri, kita nggak punya space di batin kita untuk memikirkan orang lain. Ya kalau kita praktek dharma pakai jubah masih memikirkan aku punya uang, nggak punya uang, makan, nggak punya makan, so apa bedanya kamu dengan umat awam? Hanya penampilan aja kok gundul dan pakai jubah. Hanya mikir, oh aku punya uang nggak, besok punya angpau berapa, aku fokus praktek dharmamu tuh sama sekali nggak ada. So, tahu diri nggak? Gitu. So this Waisak 2022 topiknya temanya adalah tahu diri. So everybody must menyadari dirinya, tahu diri nggak sih kamu tuh? Kita tuh tahu diri nggak sih? Kita tuh mau apa gitu? Mau praktek dharma atau mau apa? Mau ya dharma sudah diberi ya. Dharma sudah diberi, tantra sudah dikasih, India sudah diajakin, guru sudah ditemui, inisiasi sudah diperoleh, sumpah sudah dipikul. Apalagi? Terus kalau tidak tahu diri, terus mau kita apa? Kalau tidak tahu diri, terus mau kita apa? Umur sudah segini ya. Murid-murid saya itu orang KCI itu rata-rata sudah 30-an, 40. Tahu diri nggak sih? Kita mau apa? Kalau masih bergumul di dalam samsara, ya udah, nikmatilah. I have no time ngurusin kamu yang senang bergumul di dalam samsara. I have many things to do. Dan saya tahu diri bahwa saya harus makin cepat-cepat untuk reach certain level di dalam my practice. Kalau tidak, something happen dalam hidup saya, wah cilaka saya. Saya pikir begitu, sudah hampir sejam. Semoga Waisak ini membuat kita tahu diri. Semoga para guru, para Buddha, Bodhisattva itu mengetok hati kita untuk tahu diri, menjadi seorang praktisi yang serius, praktisi lamrim yang serius, transformasi batin kita yang serius, praktek dharma dengan serius, mengumpulkan kebajikan kita serius, dan menghilangkan sebab-sebab penderitaan kita yang serius. Kalau tidak, ya do not complain. Do not complain. And we are not allowed complain. Kalau we feel suffering, we feel something, kita mengalami pengalaman experience, some experience yang tidak mengenakkan hati, so do not complain because you not want practice serius. Ya kalau you want to practice serius, ya more happier, more stabil, more enjoy the life, more meaningful. Ya, waktu hidup kita menjadi more meaningful, and we don't have time. Kita nggak punya banyak waktu. Waktu sudah habis, sudah sangat cepat dan tak punya banyak waktu untuk
untuk bersantai-santai. Semoga Buddha hadir dalam setiap batin kita semua dan membuat kita tahu diri, tahu bahwa ini samsara, tahu ini cepat-cepat harus kita tuntaskan, harus kita praktekkan, dan kita tahu bahwa kebahagiaan bisa kita raih. Guru-guru mengatakan begini, segala hal yang kita perjuangkan di dalam samsara ini tidak memberi jaminan akan hasil untuk kita. Tetapi ketika kita memperjuangkan pembebasan samsara, dijamin kita pasti memperolehnya. Jadi kalimatnya adalah tidak ada jaminan kita meletakkan harapan pada kesuksesan samsara, tak jamin. Ya memang tak jamin, coba renungkan kalimat ini. Renungkanlah baik-baik, saya nggak memberi penjelasan panjang pada quote ini, bahwa tidak ada jaminan kita meletakkan harapan pada kesuksesan duniawi. Tetapi dijamin buah yang kita akan peroleh ketika kita meletakkan harapan pada jalan spiritual. Itu aja, selamat Hari Waisak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.